Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya mau ngebahas gimana sih cara ningkatin CTR atau CTR atau persentase klik di iklan Shopee. Yang intinya sebenarnya adalah masalah gambar produk kita. Oke, saya jabarkan pelan-pelan dari back to basic dulu ya, sedikit-sedikit. Ini kontennya nggak berat kok, jadi nggak apa-apa ikuti aja dari awal. Pertama, apa itu CTR? CTR itu sama dengan klik dibagi impression. Nah, di iklan, kalau orang yang ngelihat iklan kita itu namanya impression. Jumlah tampilannya itu namanya impression. Tapi satu orang tuh bisa satu atau dua kali melihat. Itu namanya user kalau orang. Tapi kalau CTR biasanya itu pembaginya atau pembilangnya, penyebutnya adalah impression. Jadi berapa kali produk Anda muncul di halaman iklan. Kalau muncul sekali ya impresinya sekali dan seterusnya. Nah, kalau klik, klik itu berapa orang yang ngeklik atau berapa klik, maaf. Jadi berapa klik yang dihasilkan dari iklan tersebut. Nah, artinya jadi kalau click to rate itu biasanya bukan biasanya memang angkanya adalah persentase. Jadi semakin tinggi CTR artinya semakin baik. Artinya orang suka, artinya semakin banyak pengunjung yang membuat peluang produk Anda terjual itu lebih baik. Jadi CTR itu salah satu parameter penting di beriklan. Walaupun yang terpenting adalah penjualan ya, teman-teman jangan jangan kebalik-balik mikirnya, mementingkan CTR tapi nggak ada penjualan juga percuma. Jadi pertama yang harus dicek adalah tetap penjualan. CTR kecil tapi penjualan bagus ya nggak masalah toh. Oke, itu definisinya. Lalu gimana cara ningkatinnya? Jadi kan tadi rumusnya adalah klik dibagi dengan impression. Nah, kita katakanlah impression ini stabil ya. Jadi yang jadi PR adalah bagaimana meningkatkan klik. Nah, kenapa impression saya bilang stabil? Karena impression itu lebih ke algoritma keyword, lebih ke settingan dari iklan teman-teman, khususnya di Shopee. Jadi teman-teman bisa cek eh, video video saya yang lain tentang iklan pencarian Shopee atau iklan produk serupa. Jadi yang paling pengaruh ke impression itu sebenarnya adalah judul produk dan settingan iklan. Jadi kalau impression yang tinggi, dua itu yang harus diulik. Tapi kalau untuk CTR-nya tinggi, bukan dua itu, tapi dari si kliknya. Jadi katakanlah impressionnya stabil, berarti kliknya yang harus kita naikkan supaya mendapatkan CTR yang tinggi. Oke ya, itu sampai sini saya harap bisa nangkep. Lalu, berarti PR-nya adalah meningkatkan klik. Bagaimana meningkatkan klik? Itu sebenarnya cuma dua, teman-teman. Satu itu ada, sorry bukan cuma dua, ya untuk meningkatkan klik adalah bagaimana kita menyajikan konten yang menggugah untuk diklik. Yang menggugah untuk diklik itu kan oleh manusia ya, bukan oleh mesin. Kalau impression itu algoritma, tapi kalau untuk ngeklik itu adalah orang. Orang yang ngeklik, bagaimana biar dia bisa menggugah. Jadi ada tiga parameter utama biar orang mau ngeklik. Pertama itu sebagian judul. Kenapa saya bilang sebagian? Karena kalau judul kan suka panjang ya. Nah, yang tampil di aplikasi Shopee itu paling cuma 60 sampai 70 karakter aja. Jadi kalau sebagian judul itu clickbait yang membuat orang pengen ngeklik, CTR-nya pasti tinggi. Tapi pengorbanannya kalau mau clickbait itu ya keyword jadi hancur. Nah, makanya saya tidak menyarankan untuk optimasi CTR di judul, tapi judul itu untuk optimasi impression. Ya katakanlah misalkan teman-teman bikin judul Masya Allah atau Astagfirullahalazim, itu kan clickbait Facebook banget ya. Nah itu bagus untuk ningkatin CTR tapi jelek untuk impression di settingan iklan atau di organik. Tapi nggak apa-apa saya jabarkan. Jadi yang memungkinkan orang untuk mau ngeklik itu adalah yang dilihat oleh mata si user. Pertama sebagian judul, kedua adalah gambar, jelas ya. Yang ketiga adalah harga. Ah, harga. Ini jelas banget tiga parameter yang muncul ketika pencarian di Shopee. Kalau judul saya bilang saya sarankan untuk meningkatkan CTR itu tidak optimasi judul. Untuk harga ini kan beda-beda ya tiap teman-teman mau profit berapa itu tergantung teman-teman. Saya nggak bisa apa ya, saya tidak bisa saya tidak bisa menyarankan apa-apa karena harga itu teman-teman sendiri yang tahu, Anda sendiri yang tahu.
Cuman yang jelas makin murah harganya makin makin clickbait, makin murah harganya makin makin tinggi CTR-nya, itu wajar banget karena orang mencari yang murah. Sekali lagi wajar. Kalau soal perang harga bisa cek video saya yang lain. Nah, makanya di sini saya akan fokus ke gambar karena gambar ini adalah faktor yang paling signifikan. Bukan satu-satunya faktor tapi yang paling signifikan ke CTR-nya iklan teman-teman. Oke, maju lagi. Lalu gambar apa sih? Gambar apa yang CTR-nya bagus? CTR bagus. Nah, pasti teman-teman nonton video ini karena melihat banyak yang fotonya itu ada yang clean, ada yang ada tulisannya misalkan COD, terus ada lagi yang tematik misalkan fotonya di taman, ada gambar-gambarnya dan lain sebagainya. Itu memang banyak macam. Pertama saya cuma bisa yang bisa saya sarankan pertama teman-teman baca dulu sarannya Shopee ya. Shopee sudah memberikan materi tentang gambar yang baik untuk di Shopee. Itu saran saya baca dulu itu wajib banget. Saya berulang-ulang mengingatkan ini karena Shopee itu nggak mungkin mau menyesatkan Anda. Shopee itu pengen Anda semua, termasuk saya, jualannya laris. Jadi nggak, dan mereka yang punya data tentang behavior, tentang perilaku customer mereka di Shopee. Customer kita juga di Shopee. Makanya kalau Shopee menyarankan sesuatu, saya rasa itu menjadi kaidah pertama atau hukum pertama yang teman-teman lihat atau materi pertama yang teman-teman lihat. Tapi memang faktanya banyak orang yang gambarnya tiga jenis tadi, ada yang clean, ada yang tulisannya misalkan COD, bayar di tempat atau ghost and only dan sebagainya, lalu ada yang tematik misalkan jualan suatu HP tapi fotonya di meja atau di atas vas bunga, di atas rumput dan lain sebagainya. Kalau saya mazhab, aliran yang clean. Saya aliran yang clean. Saya suka yang clean, jadi fotonya clean, backgroundnya putih polos atau abu polos. Itu aliran saya. Nah, yang bagus itu seperti apa? Jawabannya adalah relatif. Jawabannya memang klise. Jadi kalau secara umum adalah gambar yang menarik buat pelanggan, menarik buat calon customer. Nah, sebenarnya ada metodenya gimana kita tahu eh, gambar tersebut menarik buat calon customer kita. Jadi ada dua metodenya. Pertama adalah metode benchmarking. Benchmarking. Kedua metode A/B test. Benchmarking itu gimana? Jadi teman-teman misalkan mau upload produk nih. Katakanlah produknya adalah sendal jepit. Nah, teman-teman sudah tahu, sudah ada iklan-iklan sebelumnya dan di situ di Shopee Seller Center ada berapa sih click through rate rata-rata teman-teman, CTR rata-rata teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau upload produk baru lalu diiklankan, lihat si produk tersebut CTR-nya atau CTR-nya itu lebih tinggi nggak dari rata-rata iklan teman-teman. Kalau lebih tinggi berarti gambarnya sudah oke. Kalau ternyata lebih rendah atau jauh lebih rendah, coba diulik-ulik. Misalkan yang tadinya background polos diganti jadi ada kata-kata, jadi ada kayak poster dan lain sebagainya. Itu silahkan eksperimen aja. Saran saya evaluasinya seminggu sekali. Jadi memang nggak akan pertama upload langsung berhasil. Ada kemungkinan itu, tapi pengalaman saya sebagian besar ada gagal dulu, lama-kelamaan tahu mana yang cocok buat customernya teman-teman. Oke, sekali lagi benchmarking ke rata-rata CTR-nya teman-teman. Atau kalau misalkan baru ngiklan atau kurang pede nih sama CTR-nya selama ini, boleh ambil angka 2,1%. Kenapa 2,1%? Itu CTR-nya saya, itu rata-rata CTR-nya iklan saya. Jadi kalau teman-teman membenchmarking 2,1%, berarti teman-teman setidaknya lebih baik dari saya, ya bagus tuh alhamdulillah. Jadi 2,1% bisa dijadikan benchmarking teman-teman. Jika foto teman-teman jika CTR teman-teman di atas 2,1%, berarti fotonya udah oke. Kalau jelek ya tinggal ganti, cari sampai dapat di atas 2,1%. Itu kalau mau 2,1%. Cuman saya menyarankan benchmarking ke rata-rata diri sendiri supaya jadinya growth-nya teman-teman jadinya growth. Karena kalau berhasil lebih tinggi dari rata-rata, otomatis minggu depannya rata-ratanya akan berubah. Minggu depannya akan naik, 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 naik terus sehingga teman-teman jadinya growth atau berkembang. Yang kedua, cara A/B test. Nah, ini teknik yang sudah mafsum, sudah banyak sekali digunakan. Di Facebook juga ada opsi A/B test. Jadi caranya itu teman-teman upload produk A misalkan, tapi upload di Shopee-nya itu
2 link alias 2 produk, padahal produknya sama. Jadi fotonya dibedain, judul, harga. Nah, katakanlah judulnya beda-beda dikit, nggak apa-apa. Harganya tentu sama ya, karena produknya sama. Nah, fotonya ini dibedain. Nah, jadi makanya disebut A/B test karena ada A sama B. Padahal produknya sama. Itu nggak melanggar kok setahu saya, asalkan fotonya beda. Judulnya jangan identik ya teman-teman, ya tambahin satu dua kata lah. Itu menurut saya, sepengalaman saya itu tidak melanggar peraturannya Shopee. Jadi nggak usah khawatir. Nah, nanti dijalankan, diupload dua-duanya, dijalankan iklan dua-duanya, lalu cek seminggu ke depan, mana sih CTR yang tinggi? CTR yang tinggi mana? A atau B? Kalau ternyata A, oh berarti A yang works ke teman-teman. Ya udah, lanjutkan produk-produk selanjutnya, foto produk seperti A, atau B yang bagus dibanding A, ya seterusnya. Itulah namanya eksperimen. Nanti lama-kelamaan kalau sudah biasa akan terbentuk customer teman-teman itu lebih suka foto produk yang seperti apa. Simpelnya gini, orang yang kalau teman-teman yang jualan sembako misalkan ya, sepengalaman saya termasuk istri saya mungkin ya, istri saya juga sukanya sembako yang paketan gitu, makanya suka foto yang ada gambar, beli 2 gratis satu, atau paket paket satu lusin dan, selusin dan lain sebagainya, itu mungkin CTR-nya tinggi, dibanding dengan misalkan cuman, solid background seperti, aliran saya. Itu makanya harus eksperimen, beda-beda tiap orang, beda-beda tiap toko, eee, intinya teman-teman harus berkembang terus. Jadi A/B test ini, bisa dilakukan untuk, 1 produk, 2 produk, atau terus-terusan A/B test juga bagus. Cuman memang capek, ya mau gimana lagi memang harus capek. Oke, itu aja, tips singkat ini. Alhamdulillah, sudah selesai saya jabarkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman. Jika teman-teman suka, tolong subscribe channel ini. Jika ada pertanyaan seputar hal ini atau seputar hal lain, jangan ragu untuk tuliskan di kolom komentar di bawah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.